Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Cirebon. Dan saya adalah penanggung jawab perjalanan atau Tudong Internasional Tudong, sebuah rangkaian spiritual, perjalanan spiritual para bante atau para biku berjalan kaki ribuan kilometer. Saya yang melepas dan yang mendampingi para bante ini dari ibu kota Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan. Kami berangkat pada tanggal 23 Maret 2023 menuju Borobudur. Insya Allah 4 negara yang kita lalui sudah berlalu dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan sekarang Indonesia. Kita sudah hampir 75% perjalanan. Kita ada di Cirebon dan akan melanjutkan perjalanan ke Candi Suci Borobudur, Candi Agung Borobudur. Insya Allah tanggal 1 Juni maksimum kami sudah sampai di Borobudur, dan tanggal 2 mengambil api suci, api abadi di Merapen. Kemudian tanggal 3 juga ada ritual mengambil air suci. Tanggal 4 Trisuci Waisak. Tanggal 7 dan 8 para bante dari berbagai negara ini kembali ke tanah airnya. Sekarang akan melakukan perjalanan lewat Losari, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Kami akan nginap di rumahnya Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian akan dilepas oleh beliau, melanjutkan ke Batang, Kendal, Semarang, Ungaran, Cecang, Muntilan. Sejarah kenapa adanya Tudong di melintas Indonesia ini baru dalam sejarah. Pada tahun 2016 saya bertemu dengan seorang lumpo dan bante, yaitu Bante Katandamo. Beliau ketemu saya dan tiba-tiba berbicara bahwa saya ingin Tudong itu melintas Indonesia. Saya tidak begitu ngeh. Tahun 2019 ketemu kembali, beliau menanyakan, sudah tahu Tudong belum? Kami tinggal 3 tahun. Apakah sudah bisa berjalan? Kami kaget, beliau masih ingat. Saat Imlek 2019 saya bertemu kembali dengan Bante Katandamo dengan 3 lumpo, menanyakan Tudong. Akhirnya saya mempelajari Tudong itu apa. Pada bulan Januari 2020 saya pergi ke Nepal, ke Kathmandu. Bante Katandamo ke India. Kami mempelajari kehidupan para bante. Kami melihat catatan tentang Tudong. Ternyata ribuan tahun yang lalu Tudong itu sudah merupakan tradisi spiritual para bante. Dan yang saya kaget, ternyata negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Lebanon, Irak, Iran itu sudah dilalui Tudong. Di situ saya merasa sedih. Kenapa tidak pernah ke Indonesia? Padahal di Indonesia ada tempat sembayang atau tempat ibadah umat Buddha terbesar di dunia dan diakui UNESCO. Setelah 1 bulan saya mempelajari kehidupan para bante di Nepal, Kathmandu, saya kembali ke Indonesia karena COVID mau lockdown. Kami kejar-kejaran waktu. Alhamdulillah begitu saya menginjakkan kaki di Jakarta jam 00.00 semua di dunia lockdown. Akhirnya pada tahun 2022 bulan November saya ketemu lagi dengan Bante Katandamo. Beliau menanyakan lagi, saya menyatakan saya siap jalan. Nah, bulan Januari kami susun rangkaiannya agar sampai di Borobudur tepat waktu. Kami juga dibantu dengan teman-teman melakukan perizinan ke semua instansi terkait. Dan pada tanggal 17 Maret saya berangkat ke Bangkok. Dari Bangkok saya, ibu kota Thailand itu, saya melakukan perjalanan 3 hari ke ibu kota provinsi Nakhon Si Thammarat. Di sana kami menunggu para bante-bante dari berbagai negara hadir di sebuah wat terbesar di sana, di sebuah vihara terbesar di Nakhon. Tanggal 23 Maret 2023 pukul 9 pagi kami mulai melakukan Tudong atau perjalanan ritual menuju Indonesia, tepatnya di Borobudur. Selama dalam perjalanan tidak ada kendala apa-apa, tetapi kendalanya cuma satu dari alam, yaitu suhu panas yang sangat tinggi, sempat 41 derajat ketika mau memasuki Padang Besar. Di Malaka kita juga dapat 40 derajat, dan kemarin di antara Kerawang, Bekasi, Kerawang, Cikampek itu kami mengalami lagi 41 derajat. Alhamdulillah dari 54 para bante yang ikut sampai di Indonesia
tinggal 32 dan sekarang saat ini sehat-sehat semua. Jadi para warga bangsa, bahwa Tudong ini tidak begitu saja memasuki Indonesia. Semuanya penuh perjuangan dan modal kami semua modal nekat. Kemudian orang bertanya, karena saya Muslim, loh kenapa orang Muslim kok mau mengawal tokoh-tokoh guru-guru yang mulia, tokoh-tokoh umat Buddha, kok mau? Ya, saya banyak yang bertanya apa tendensinya dan lain-lain. Jadi saya dalam hal ini juga akan menjelaskan semua warga bangsa, warga dunia. Saya umat Muslim dan yang awal tuh ratusan orang umat Muslim dari Laskar Agung Macan Alim Nusantara yang saya pimpin. Satu adalah bahwa kita ingin menunjukkan kepada dunia Indonesia yang katanya Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul ada dan betul-betul dijalankan oleh masyarakatnya. Di Indonesia, negara yang pluralis dan itu betul-betul memang pluralis. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi toleransi dan betul adalah toleransi. Itu bukan sebuah wacana, tapi itu merupakan realita. Realitanya kami tunjukkan dengan ikut berjalan kaki. Jadi warga bangsa, yang kedua, caci maki pasti. Saya dicaci maki dari semua pihak ya. Karena saya Islam yang mengawal. Saya bilang, leluhur kami, yaitu para wali, mengajarkan toleransi. Pemirsa dan semua orang di dunia perlu diketahui bahwa pada abad ke-13, Laksamana Cheng Ho membawa belasan ribu pasukan dan 330 lebih armada perang di laut. Beliau bermuhibah dan mampir ke Cirebon. Banyak prajuritnya, banyak pengikutnya yang tidak ikut bermuhibah. Mereka bermukim, membuat vihara atau kelenteng. Tertua di Cirebon ada Jamblang, Pleret, Welas Asih, dan lain-lain. 80 tahun kemudian, Cirebon jadi pusatnya perkembangan agama Islam oleh para wali. Tetapi tempat ibadahnya dan umatnya semua tidak pernah disentuh. Tempat ibadahnya tidak pernah dibakar, tempat ibadahnya tidak pernah dirusak. Umat Buddhis dan umat Konghucunya tidak pernah dimaki-maki, kami semua merangkul. Dan itu terjadi sampai saat ini. Kemudian dasar yang kedua adalah bahwa saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan bahwa Sayyidina Ali pernah bersabda, aku akan pimpin umat di dunia. Walaupun tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Kita bersaudara sebagai warga bangsa. Itu jadi pegangan saya. Jadi kepada seluruh umat lintas iman di seluruh dunia, mari kita jaga toleransi. Saya Prabu Dias telah menceritakan betapa perjuangan bertahun-tahun untuk membawa Tudong melintasi Indonesia. Membawa Indonesia ke kancah dunia bahwa Indonesia adalah negara-negara toleran. Kami semua tadi bersatu. Kami semua tadi saling merangkul, saling menjaga. Itulah kami, Islamnya Indonesia. Bahwa kami semua adalah saudara. Mari kita jaga Indonesia, NKRI harga mati, dan Pancasila adalah segalanya.